Ibu mertua istri saya sibuk mencari amplop senilai $1 juta yang sengaja dia sembunyikan di lemari istri saya untuk menjebaknya. Saya perlahan berbisik di telinga ibu mertua saya, yang tiba-tiba pucat, "Sayang sekali, Catherine. Saya sudah memindahkan uang itu ke dalam tas tamu kehormatan Anda. Dan dalam beberapa saat, ketika tas itu jatuh dan isinya tumpah, cerita yang sebenarnya akan dimulai." Pagi berikutnya, dentingan sendok ke cangkir porselen memecah kesunyian. Dalam keheningan ruang makan, Amelia meletakkan secangkir kopi panas di depan suaminya, Michael, yang sibuk merapikan dasinya. Aroma bacon dan roti bakar mentega tercium dari dapur. Tapi bagi Amelia, pagi ini terasa hambar seperti pagi-pagi sebelumnya. "Gula aren, sayang?" Amelia bertanya dengan manis, memastikan kopi suaminya pas. Michael menoleh dengan senyum hangat dan membelai tangan istrinya. "Ya, sayang. Sempurna. Terima kasih. Bacon itu baunya enak sekali, membuatku lapar." Sebelum Amelia bisa membalas senyum, batuk keras terdengar dari tangga. Nyonya Eleanor, ibu mertuanya, turun, mengenakan jubah sutra mewahnya. Wajahnya yang sedikit dirias tampak tak bernyawa. Dia segera mengamati meja makan dengan tatapan jijik. Kopi lagi," Nyonya Eleanor bergumam sambil menarik kursi dengan kasar, sengaja menciptakan suara memekakan telinga. Perut Michael sensitif. "Jika yang kamu berikan padanya di pagi hari hanyalah kopi dan bacon berminyak, kamu sudah menikah dengan putraku selama 2 tahun. Belumkah kamu belajar cara orang kaya? Di rumah ini, sarapan adalah roti gandum utuh, roti bakar, buah, dan susu almond. Bukan makanan ala pedesaan ini." Amelia menahan napas, menahan sesak tiba-tiba di dadanya. Dia sudah terbiasa. Komentar-komentar semacam ini adalah makanan sehari-harinya. "Maaf, Catherine. Michael memintaku memasakkan bacon karena dia tidak makan malam tadi malam," jawab Amelia dengan suara setenang mungkin. Michael, mulutnya penuh dengan gigitan pertama, segera menyela. "Tidak apa-apa, Bu, ini enak. Aku yang memintanya. Mau sedikit? Aku bisa mengambilkanmu sepiring." Nyonya Eleanor mencibir, melipat tangannya. "Tidak, terima kasih, aku bisa mengambilnya sendiri. Lagi pula, istrimu hanya pandai di dapur. Ketika kamu membawanya ke diskusi bisnis dengan teman-temanku, dia hanya duduk di sana tampak bingung. Itu sebabnya aku selalu berkata, cari istri yang setara denganmu. Seseorang dengan latar belakang yang jelas, bukan seseorang yang hanya bermodal wajah cantik." Kata-kata itu tajam, menusuk langsung ke hati Amelia. Dia hanya bisa menundukkan kepala, meremas celemek yang dikenakannya. Michael berhenti mengunyah, menatap ibunya dengan napas panjang. "Bu, ini masih pagi. Bisakah kita tidak memulai ini sekarang?" kata Michael dengan nada lelah. "Amelia adalah istriku. Tolong hormati dia. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Nyonya Eleanor meninggikan suaranya, matanya melotot ke arah Amelia. "Kamu adalah direktur muda. Masa depan perusahaan ada di tanganmu. Kamu membutuhkan pasangan yang akan mengangkatmu, bukan seseorang yang akan memalukan ketika kamu membawanya ke acara-acara." Amelia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa membalas ibu mertuanya hanya akan membuat Michael pusing sebelum dia pergi bekerja. "Tidak apa-apa, sayang. Makan baconmu sebelum dingin. Aku akan pergi ke belakang dan mencuci piring." Amelia pergi ke dapur, meninggalkan meja makan, yang kini diselimuti ketegangan. Dari balik dinding dapur, dia masih bisa mendengar khotbah pelan Nyonya Eleanor kepada Michael tentang bagaimana seharusnya seorang istri berperilaku. Amelia menyalakan keran, membiarkan suara air menenggelamkan rasa sakit yang dia rasakan. Dia tidak tahu bahwa hinaan pagi itu hanyalah awal dari rencana licik yang cermat diatur oleh ibu mertuanya. Menjelang siang, suasana di rumah sedikit berubah. Michael, yang biasanya pulang terlambat, tiba-tiba menelepon rumah dengan suara terburu-buru dan bersemangat. Telepon itu dijawab oleh Nyonya Eleanor dan dalam beberapa menit, Nyonya Gable, Amelia, segera datang ke ruang tamu. Nyonya Eleanor berteriak dari lantai bawah, suaranya bergema di seluruh rumah. Amelia, yang sedang melipat pakaian di lantai atas, bergegas turun.
Dia melihat ibu mertuanya mondar-mandir dengan wajah berseri-seri memegang ponselnya erat-erat. Nyonya Gable, ART tua mereka, berdiri di sudut dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada apa, Catherine? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Tanya Amelia. Nyonya Eleanor memandang Amelia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Bukan gelisah, sibuk. Tahukah kamu siapa yang akan datang siang ini? Nyonya Victoria, pemilik perusahaan real estate terbesar di kota ini. Dia akan menjadi investor utama untuk proyek baru Michael. Jika Nyonya Victoria setuju untuk berinvestasi, perusahaan Michael akan berkembang pesat. Mata Nyonya Eleanor menyala dengan ambisi. Ini adalah kesempatan emas. Nyonya Victoria adalah seorang perfeksionis. Detail sangat penting baginya dan dia membenci apapun yang terlihat murahan. Jadi siang ini, rumah ini harus bersih tanpa celah. Nyonya Gable, bersihkan ruang tamu lagi, semprotkan pengharum ruangan mahal. Jangan gunakan yang murah. Ya, Nyonya, jawab Nyonya Gable, mengangguk cepat dan berlari menuju lemari perlengkapan bersih-bersih. Kemudian Nyonya Eleanor menoleh ke Amelia. Tatapannya berubah dingin dan penuh peringatan. Dan kamu, dengarkan baik-baik. Siang ini, jangan duduk di ruang tamu. Cukup siapkan teh chamomile favorit Nyonya Victoria dan beberapa camilan dari toko roti favoritku. Ingat, sajikan menggunakan gelas kristal dari lemari kaca. Setelah kamu menyajikan, langsung pergi ke kamarmu. Jangan bergabung dalam percakapan. Alis Amelia berkerut. Tapi Catherine, aku yakin Michael juga ingin aku menyambut tamu pentingnya. Jangan membantah, Nyonya Eleanor memotongnya dengan tajam. Menurutmu Nyonya Victoria akan berbicara denganmu? Apa yang akan kamu bicarakan? Harga cabai di pasar, ini adalah percakapan bisnis. Percakapan untuk masyarakat kelas atas. Kehadiranmu di ruang tamu hanya akan menjadi pemandangan yang buruk, dan membuat Michael terlihat lemah karena memiliki istri yang tidak berkelas. Apakah kamu mengerti? Hati Amelia sakit, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia lelah berdebat. Ya, Catherine. Aku akan menyiapkan semuanya di dapur. Bagus. Ketahuilah tempatmu, kata Nyonya Eleanor. Oh, satu lagi. Jangan memakai baju rumah itu. Pakai sesuatu yang sedikit lebih pantas, bahkan jika kamu hanya keluar untuk menyajikan minuman. Aku tidak ingin orang berpikir aku mengabaikan stafku. Setelah melontarkan kata-kata menyakitkan, Nyonya Eleanor berbalik dan naik ke kamarnya mencari gaun terbaik untuk menyambut tamu kehormatannya. Amelia berdiri di ruang tamu, tinjunya mengepal begitu erat hingga memutih. Sabar, Amelia, sabar, bisiknya dalam hati. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju dapur untuk mulai menyiapkan peralatan minum kristal yang diminta ibu mertuanya. Dia tidak tahu bahwa di lantai atas Nyonya Eleanor menyeringai di depan cermin, merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada hinaan verbal. Pukul 3 siang, Nyonya Eleanor keluar dari kamarnya membawa tas kulit ukuran sedang. Dia berjalan ke area makan tempat Amelia sedang menata kue-kue kecil di piring bertingkat. Tanpa sepatah kata pun, Nyonya Eleanor meletakkan tas itu di meja dan membuka resletingnya. Dari dalam, dia mengeluarkan amplop kokelat tebal yang begitu penuh sehingga sisinya sedikit robek. Nyonya Eleanor sengaja membalikkan amplop itu, membiarkan beberapa tumpukan uang kertas $100 terlihat. Amelia, sibuk dengan kue-kue, melirik amplop itu. Lihat ini, Nyonya Eleanor berkata dengan nada membanggakan, sengaja menarik perhatian Amelia. Ini uang tunai $1 juta. Sumbangan dari teman-temanku untuk yayasan yang sedang kita bangun untuk anak yatim piatu. Amelia hanya mengangguk sopan. Syukurlah, Catherine, itu pasti akan sangat membantu yayasan. Tentu saja, kata Nyonya Eleanor, menepuk amplop itu dengan bangga. Orang-orang percaya padaku karena aku punya reputasi baik. Mereka tahu aku orang yang jujur, tidak seperti beberapa orang dari kelas bawah yang silau oleh sedikit uang. Sindiran itu jelas ditujukan kepada Amelia, yang memilih untuk tetap diam dan berpura-pura fokus pada kue di depannya. Uang sebanyak ini tidak bisa dibiarkan di mana saja. Nyonya Eleanor melanjutkan sengaja meninggikan suaranya. Aku akan menyembunyikannya di brankas di kamarku sekarang.
Jangan berani-beraninya kamu mencoba masuk ke kamarku. Apakah kamu mengerti? Jika bahkan 1 sen pun hilang, aku tahu siapa yang harus dicurigai pertama. Aku tidak akan pernah berani masuk ke kamarmu kecuali kamu memanggilku, jawab Amelia lembut, memaksakan nada hormat, meskipun darahnya mendidih. Nyonya Eleanor menyeringai. Bagus kalau kamu tahu tempatmu. Orang miskin mudah tergoda ketika melihat uang tergeletak. Jadi, aku memperingatkanmu dari awal. Setelah menikmati momennya merendahkan menantunya, Nyonya Eleanor mengambil amplop tebal itu, memasukkannya kembali ke dalam tasnya, dan dengan angkuh berjalan kembali ke kamarnya di lantai atas. Suara pintu kamarnya dibanting keras, sebuah tampilan dominasinya yang disengaja. Amelia menghela napas, menatap kue-kue di depannya tanpa nafsu makan. Dia merasa pusing memikirkan perilaku ibu mertuanya. Semakin lama semakin buruk. Dia mempercepat langkahnya, ingin menyelesaikan pekerjaannya di dapur agar bisa beristirahat di kamarnya sebentar sebelum Nyonya Victoria dan Michael tiba. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika Nyonya Eleanor menutup pintu kamar tidurnya, wanita tua itu tidak langsung pergi ke brankasnya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju pintu yang menghubungkan kamarnya ke balkon belakang, yang akan membawanya langsung ke kamar Michael dan Amelia tanpa harus melewati tangga utama. Di tangannya, amplop coklat tebal berisi $1 juta digenggam erat. Senyum licik bermain di bibir merahnya. Ini adalah akhir bagimu, Amelia, Nyonya Eleanor berkata dengan kejam dalam benaknya. Aku akan memastikan Michael mengusirmu dari rumah ini dengan cap pencuri rendahan. Pukul 4 sore, sinar matahari mulai condong ke barat, menyelinap melalui celah jendela kamar tidur Amelia. Semua persiapan di dapur telah selesai. Nyonya Gable sedang mengepel teras depan sementara Nyonya Eleanor masih sibuk bersiap-siap di kamarnya. Akhirnya, Amelia memiliki waktu luang. Dia masuk ke kamarnya, berencana untuk mengganti pakaian yang lebih pantas, seperti yang diperintahkan ibu mertuanya. Saat mencari pakaian di lemari, Amelia melihat tumpukan pakaian kerja Michael di rak bawah. Ada yang aneh. Polo-polo itu tertata miring dan berantakan, padahal dia sendiri yang telah menyetrika dan menatanya dengan sempurna pagi itu. Apakah Michael pulang untuk mengambil pakaian lebih awal? Amelia berbisik pada dirinya sendiri, tapi suaminya belum pulang. Karena penasaran, Amelia berlutut dan mengangkat tumpukan polo. Tiba-tiba, matanya melebar. Napasnya tercekat, jantungnya berdebar kencang seolah dia melihat ular berbisa di dalam lemarinya. Di bawah tumpukan polo suaminya tergeletak amplop kokelat tebal. Sangat tebal, dan dari ujungnya yang robek, terlihat jelas uang kertas $100 yang diikat dengan karet gelang. Itu adalah amplop uang untuk yayasan ibu mertuanya. Amelia melangkah mundur, menutup mulutnya dengan kedua tangan, pikirannya kalut. Bagaimana uang ini bisa ada di sini? Siapa yang membawanya? Pikirannya langsung kembali ke apa yang terjadi. 1 jam yang lalu, ketika Nyonya Eleanor sengaja memamerkan uang itu di meja makan. Ketika Nyonya Eleanor mengancamnya dan menuduhnya sebagai orang miskin yang mudah silau oleh uang, itu seperti teka-teki yang dengan cepat menyatu dalam benaknya. Amelia segera memahami skenario mengerikan yang sedang terjadi. Ini jebakan. Pikirannya berteriak ketakutan. Catherine sengaja menaruh uang ini di lemari saya. Dia menilai situasinya. Uang itu diletakkan di bawah pakaian Michael, bukan pakaiannya. Mengapa? Tentu saja, untuk membuatnya lebih meyakinkan jika Nyonya Eleanor mencari kamar mereka nanti. Akan terlihat seperti Amelia menyembunyikan uang itu dengan tergesa-gesa dan panik, menyelipkannya di bawah pakaian suaminya untuk menghindari kecurigaan atau lebih buruk lagi, Nyonya Eleanor ingin Michael sendiri yang menemukan uang itu ketika dia mengambil pakaiannya sehingga dia akan merasa dikhianati oleh istrinya sendiri. Tubuh Amelia mulai gemetar. Ini bukan hanya tuduhan sederhana. Ini adalah fitnah yang bisa menghancurkan hidupnya. Jika uang ini ditemukan di sini di kamarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Michael, betapapun dia mencintai Amelia, akan memiliki keraguan ketika dia melihat bukti fisik $1 juta di lemari mereka, terutama dengan tamu penting seperti Nyonya Victoria.
Statusnya sebagai menantu dari keluarga sederhana akan segera menjadi vonis bersalah di mata semua orang. Dia akan diusir, diceraikan tanpa martabat, dan bahkan bisa dipenjara. Ketakutan perlahan merayapi lehernya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Insting pertamanya adalah berlari ke kamar Nyonya Eleanor, melemparkan uang itu ke wajah ibu mertuanya, dan berteriak marah. Tapi tangannya berhenti di tengah udara. "Jangan bodoh, Amelia," bisiknya dalam hati. "Jika kamu menghadapinya sekarang, dia pasti akan berteriak sekuat tenaga, menuduhmu tertangkap mencuri, dan mencoba mengembalikan uang itu karena takut. Dia akan membalikkan keadaan. Apa yang harus dia lakukan? Membuangnya ke tempat sampah, mengeluarkannya dari rumah. Waktu terlalu singkat. Nyonya Victoria dan Michael bisa tiba kapan saja. Jika dia tertangkap dengan amplop mencurigakan keluar dari kamar, itu akan seperti bunuh diri." Amelia menatap amplop kokelat itu. Di tengah kecemasan yang intens, ketenangan aneh tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Gemetar di tangannya berangsur-angsur berhenti. Ketakutannya lenyap, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Selama 2 tahun, dia diam. Selama 2 tahun, dia menerima semua hinaan untuk menjaga perdamaian dalam keluarga. Tapi ini adalah upaya untuk menghancurkan karakternya. Ibu mertuanya sudah keterlaluan. Jika Nyonya Eleanor ingin bermain kotor, Amelia akan menunjukkan padanya cara memenangkan permainan tanpa mengotori tangannya sendiri. Amelia menarik napas dalam-dalam, perlahan mengembuskannya. Kecemasannya benar-benar hilang. Wajahnya kembali datar, sedatar danau yang tenang, tetapi menyembunyikan kedalaman yang menakutkan. Dia berlutut, mengulurkan tangannya, dan mengambil amplop kokelat tebal itu dari bawah lemari. Uang $1 juta terasa berat di tangannya, seberat fitnah yang dirancang untuk menghancurkan hidupnya. "Kamu ingin bermain-main denganku, Catherine?" Amelia berbisik, suaranya dingin. Di ruangan yang sunyi, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun di rumah ini sebelumnya. "Mari kita lihat siapa yang akan menangis hari ini." Amelia melihat sekeliling kamarnya. Dia tidak bisa menyembunyikan uang itu di tempat lain di kamar karena dia yakin ibu mertuanya akan menuntut pencarian menyeluruh nanti. Dia juga tidak bisa menyembunyikannya di dapur atau ruang tamu. Risiko Nyonya Gable menemukannya terlalu tinggi. Matanya tertuju pada celemeknya, yang tadi dia gantung di belakang pintu kamar tidur. Kain biru tua tebal dengan 2 saku besar di depan. Tanpa ragu, Amelia sedikit melipat amplop tebal itu agar lebih ringkas, dan kemudian menyelipkannya ke saku kanan celemeknya. Saku itu dalam. Menelan amplop itu dengan sempurna, tidak meninggalkan tonjolan yang mencolok. Selama dia banyak bergerak, dan tidak berdiri tegak sempurna. Kemudian dia mengganti pakaiannya, blus rapi dengan lengan panjang dan celana panjang. Dia menyisir rambutnya, memakai sedikit riasan agar terlihat segar, dan memakai celemek biru tua lagi. Sempurna. Dia terlihat seperti seorang ibu rumah tangga muda yang sibuk menyiapkan tamu penting. Tidak ada yang akan curiga bahwa di saku celemeknya ada uang panas senilai $1 juta. Ding dong. Suara bel pintu bergema, memecah kesunyian sore. Dari luar jendela kamar tidurnya, Amelia mendengar dengungan mobil mewah berhenti di depan. Di lantai bawah, dia mendengar langkah tergesa-gesa Nyonya Eleanor, diikuti oleh teriakannya yang melengking kepada Nyonya Gable. "Nyonya Gable! Nyonya Gable! Buka pintunya! Mereka sudah datang!" "Oh Tuhan! Apakah aku terlihat baik-baik saja?" Amelia menatap pantulannya di cermin lemari. Dia perlahan menepuk saku kanan celemeknya. "Semuanya akan baik-baik saja," bisiknya. Ini adalah langkah pertamanya dalam permainan catur. Ibu mertuanya telah memasang jebakan dengan sangat baik, menempatkan bidak pada posisi yang mematikan. Tapi Nyonya Eleanor melupakan satu hal dalam permainan catur. Bidak yang paling berbahaya bukanlah raja atau ratu, tetapi bidak yang diremehkan yang diam-diam maju ke ujung papan. Dengan langkah tenang dan kepala terangkat tinggi, Amelia membuka pintu kamar tidurnya dan turun. Dia siap menyambut tamu kehormatan.
Dia siap menghadapi perang yang dimulai oleh ibu mertuanya sendiri. Pintu utama dari kayu berukir terbuka lebar. Nyonya Gable membungkuk dengan hormat, menahan napas. Di ambang pintu berdiri orang yang telah menyebabkan keributan di seluruh rumah sejak pagi ini. Aura Nyonya Victoria segera mendominasi ruangan. Dia mengenakan gaun elegan dari sutra nanas dalam nuansa emas dan koklat yang sangat cocok dengan sosoknya. Rambutnya ditata sanggul modern, rapi, dan tanpa sehelai pun yang berantakan. Perhiasan berlian menghiasi leher dan pergelangan tangannya, memantulkan cahaya dari lampu gantung di ruang tamu. Tapi fitur yang paling mencolok dari penampilannya adalah tatapan tajam dan mengintimidasi, khas seorang pengusaha wanita kelas atas yang terbiasa memberi perintah. Di belakangnya, seorang sopir tak berseragam membawa beberapa hadiah kecil sebelum membungkuk dan kembali ke mobil. "Selamat siang, Nyonya Victoria." "Oh, suatu kehormatan memiliki Anda di rumah sederhana kami," Nyonya Eleanor menyapa dengan suara melengking dan ceria. Dia hampir berlari dari tangga, lengannya terentang, seolah menyambut teman lama yang hilang, padahal mereka baru bertemu 2 kali di acara amal. Sikap Nyonya Eleanor telah berubah 180 derajat. Hilang sudah wajah galak dan nada sarkastis yang dia gunakan saat memarahi Amelia pagi ini. Sekarang wajahnya penuh dengan senyum manis yang dipaksakan. Nyonya Victoria meraih tangan Nyonya Eleanor dengan senyum tipis yang sopan tapi dingin. "Selamat siang, Eleanor. Maaf saya datang sedikit lebih awal. Lalu lintas lancar. Saya tidak menyangka." Suara Nyonya Victoria dalam, tenang, dan berwibawa, sangat kontras dengan nada Nyonya Eleanor yang terlalu ceria. "Oh, tidak masalah sama sekali, Nyonya Victoria. Kami malah senang Anda tiba lebih awal. Silakan duduk di sofa." Nyonya Eleanor mengundang tamu dengan gerakan berlebihan, menunjuk sofa kulit krem di ruang tamu utama. Saat Nyonya Victoria berjalan menuju sofa, Amelia yang berdiri di dekat pilar memperhatikan detail penting. Di lengan kiri Nyonya Victoria tergantung tas Hermes Birkin hitam asli dengan perangkat keras emas. Tas mahal senilai jutaan itu tidak tertutup rapat. Bagian atasnya sedikit terbuka memperlihatkan dompet panjang dan tempat kacamata di dalamnya. Nyonya Victoria duduk dengan anggun dan meletakkan tas Hermesnya di sampingnya di bantalan sofa yang empuk. Posisinya sangat strategis. "Michael belum datang?" Nyonya Victoria bertanya sambil melihat sekeliling ruangan yang telah diberi pengharum ruangan yang kuat oleh Nyonya Gable. "Ah, putra saya sedang dalam perjalanan, Nyonya Victoria. Dia menelepon tadi. Katanya dia akan tiba sekitar 5 menit lagi. Anda tahu, direktur muda, banyak sekali yang harus dilakukan di kantor." Nyonya Eleanor tertawa pelan, mencoba membanggakan putranya. Kemudian dia melihat Amelia masih berdiri di dekat pilar. Wajah Nyonya Eleanor tiba-tiba menegang sebelum memaksakan senyum lagi. "Ah, ini menantu saya, Amelia." Nyonya Eleanor berkata cepat dengan nada ragu-ragu. "Amelia," sapa Nyonya Victoria, lalu langsung pergi ke dapur, "ya? Siapkan teh chamomile spesial untuk tamu kita." Amelia mendekat dengan tenang, sedikit membungkuk, dan menawarkan senyum tulus dan sopan. "Selamat siang, Nyonya Victoria. Selamat datang di rumah kami." Nyonya Victoria memandang Amelia dari atas ke bawah. Tatapannya tidak merendahkan seperti ibu mertuanya, melainkan tatapan menilai. Dia melihat blus rapi Amelia, riasan naturalnya, dan yang terpenting, sikap tenangnya. "Selamat siang, Amelia. Terima kasih atas sambutannya. Saya akan ke belakang sekarang untuk menyiapkan minuman dan camilan, Nyonya Victoria," kata Amelia dengan manis, tidak menunggu balasan sarkastis ibu mertuanya. Dia berbalik dan berjalan menuju dapur, tangan kanannya di dalam saku celemek biru tuanya, merasakan tekstur kasar amplop koklat tebal yang tersembunyi di sana. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tetapi langkahnya tetap mantap. Permainan baru saja dimulai. Di dapur, Amelia bergerak cepat. Dia mengeluarkan gelas kristal yang dipesan ibu mertuanya dari lemari kaca. Dia dengan hati-hati menuangkan air panas ke teko berisi bunga chamomile kering. Aroma lembut dan menenangkan segera memenuhi udara dapur, kontras dengan badai yang berkecamuk di dadanya. Dari ruang tamu, dia bisa mendengar percakapan samar. Lebih tepatnya,
Suara Nyonya Eleanor mendominasi percakapan, membual tentang betapa hebatnya proyek Michael dan betapa beruntungnya Nyonya Victoria jika dia berinvestasi. Nyonya Victoria hanya menjawab dengan anggukan singkat atau 1-2 kata. Jelas wanita sosialita itu mulai bosan dengan sanjungan murah Nyonya Eleanor. Tiba-tiba, langkah tergesa-gesa mendekati dapur. Nyonya Eleanor muncul dari balik dinding. Wajahnya, yang manis di depan tamu, berubah galak saat dia menatap Amelia. "Kenapa lama sekali membuat teh sederhana?" Nyonya Eleanor berbisik, matanya melotot. "Ingat, jangan melakukan hal yang memalukan. Sajikan tehnya, letakkan di meja, dan segera pergi. Aku akan ke kamar kecil sebentar. Aku hanya perlu membenahi lipstikku." Kemudian, Nyonya Eleanor sengaja menghentikan kalimatnya, menatap Amelia, mencari tanda-tanda kekhawatiran. "Dan kemudian aku akan memeriksa brankasku di kamarku. Aku perlu memastikan sumbangan untuk yayasan aman." Aku tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih ringan, seolah ada pencuri di rumah ini. Senyum sarkastis bermain di bibir Nyonya Eleanor. Dia menikmati dramanya sendiri, menunggu saat dia akan keluar dari kamarnya dan berteriak bahwa uangnya hilang. Tapi Amelia tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia dengan tenang menata toples gula kecil di atas nampan. "Tehnya sudah siap, Catherine. Saya akan menyajikannya sekarang." Melihat bahwa intimidasi tidak berpengaruh pada menantunya, Nyonya Eleanor mendengus kesal. "Bagus. Hati-hati jangan sampai membuat kesalahan," ancamnya pelan sebelum berbalik dan berjalan menuju lorong yang mengarah ke toilet tamu dengan jalan ke tangga belakang yang naik ke kamarnya. Ini adalah kesempatannya. Ibu mertuanya telah pergi untuk menyiapkan drama kehilangannya, meninggalkan Amelia untuk menghadapi Nyonya Victoria sendirian di ruang tamu. Kesempatan emas ini tidak akan datang 2 kali. Amelia mengangkat nampan perak berisi teko kristal, 2 cangkir, dan piring kue bertingkat. Dia keluar dari dapur, berjalan melalui ruang tamu, dan perlahan mendekati sofa. Pikirannya dengan cepat menghitung jarak dari meja ke sofa, posisi tas Hermes, arah tatapan Nyonya Victoria. Semuanya harus dihitung dalam hitungan detik. "Ini teh chamomile Anda, Nyonya Victoria," kata Amelia manis saat dia mencapai meja. Nyonya Victoria, yang sedang melihat lukisan di dinding, berbalik, wajahnya, yang tampak bosan, sedikit rileks saat melihat Amelia. "Terima kasih, Amelia. Baunya luar biasa." "Sama-sama, Nyonya Victoria. Ini bunga kamomile yang kami keringkan sendiri, bukan dari kantong teh, jadi aromanya lebih kuat dan lebih menenangkan," jelas Amelia sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kristal. Nyonya Victoria mengangkat alis, tampak tertarik. "Ah, Anda mengeringkannya sendiri. Jarang sekali anak muda zaman sekarang sabar dengan hal-hal seperti itu. Eleanor beruntung memiliki menantu sesungguhnya seperti Anda." Amelia hanya tersenyum rendah hati. "Ini hanya hobi kecil untuk menyibukkan diri, Nyonya Victoria." Dia meletakkan cangkir teh dengan uap tipis di depan Nyonya Victoria. Posisi Amelia sekarang berdiri di sisi meja, kurang dari setengah meter dari tas Hermes yang terbuka di sofa. Dia dengan cepat melirik ke dalam tas. Tas itu luas, amplop itu akan masuk dengan mudah tanpa tersangkut. Sekarang dia hanya membutuhkan pengalihan perhatian. Hanya 1 detik di mana Nyonya Victoria akan melihat ke arah yang berbeda. Seolah takdir mengabulkan keinginan Amelia, getaran keras terdengar dari meja. Ponsel Nyonya Victoria, yang diletakkan di dekat vas, menyala, menampilkan nama asisten direkturnya di layar. Nyonya Victoria menghela napas, tampak sedikit kesal dengan panggilan itu. "Maaf, Amelia. Urusan kantor selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi." "Tidak masalah sama sekali, Nyonya Victoria," jawab Amelia, melangkah mundur sedikit untuk memberinya ruang. Nyonya Victoria mengangkat ponselnya dan menjawab panggilan itu. Mungkin karena suara di ujung telepon tidak terlalu jelas. Nyonya Victoria tanpa sadar memalingkan wajahnya ke arah jendela besar di kanan, menjauh dari meja, dan menjauh dari tasnya sambil menutup salah satu telinganya dengan jari. "Halo? Ya. Bagaimana laporan keuangannya? Bukankah saya sudah bilang untuk merevisinya sebelum jam 5?
Nada Nyonya Victoria menjadi tegas, sepenuhnya fokus pada percakapan teleponnya. Sekarang insting Amelia mengambil alih. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya, tetapi dengan keahlian seorang pesulap. Sambil berpura-pura menata kue-kue di meja agar rapi, tangan kirinya bertumpu pada tepi meja. Tangan kanannya, dengan gerakan yang sangat halus dan tanpa suara, masuk ke saku celemek biru tuanya. Jari-jarinya menggenggam amplop coklat tebal. Dia sedikit membungkuk seolah memeriksa posisi garpu. Dalam sepersekian detik yang hampir tidak terlihat, tangan kanannya bergerak cepat ke arah sofa. Dia meletakkan tangannya di atas bukaan tas Hermes hitam dan kemudian melepaskan genggamannya. Swoosh! Tut! Amplop berisi $1 juta meluncur mulus ke dalam tas mendarat dengan suara lembut yang diserap oleh kulit tebal di bagian bawah. Warna coklatnya segera tersembunyi oleh interior gelap tas yang dalam. Bukaan tas tertutup sedikit karena berat baru menyembunyikan amplop itu dengan sempurna. Tangan kanan Amelia segera kembali ke meja, menata serbet kecil di dekat teko. Napasnya tidak terengah-engah. Wajahnya tidak pucat. Dia menelan ludah sekali, merasakan detak jantungnya yang kuat, tetapi di luar, dia tampak seperti patung yang tenang. Itu selesai. Eksekusi yang sempurna. Nyonya Victoria mengakhiri panggilannya dengan sedikit kesal dan meletakkan ponselnya kembali di meja. Dia kembali menoleh ke Amelia, sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam tas kesayangannya ada bom waktu yang diletakkan oleh ibu rumah tangga ini. Saya minta maaf. Staf saya terkadang sedikit ceroboh jika tidak diawasi langsung, keluh Nyonya Victoria sambil meraih cangkir tehnya. Pasti sangat melelahkan menjalankan perusahaan sebesar itu, Nyonya Victoria, jawab Amelia dengan simpati tulus. Wajahnya menunjukkan ketenangan sempurna. Silakan cicipi tehnya. Saya harap ini bisa membantu mengurangi kelelahan Anda. Nyonya Victoria menyeruput teh dan matanya berbinar. Ini enak, campurannya pas sekali. Amelia membungkuk hormat. Terima kasih, Nyonya Victoria. Kalau begitu, saya akan ke belakang untuk memeriksa apa yang sedang dimasak. Michael juga akan segera tiba. Baiklah. Baiklah. Nyonya Victoria menjawab sekarang dengan nada yang lebih hangat daripada saat dia pertama kali tiba. Amelia berbalik dan perlahan berjalan menuju dapur. Saat dia melewati dinding yang memisahkan ruang tamu, lututnya tiba-tiba terasa lemas. Dia bersandar ke dinding yang dingin, memejamkan mata, dan membiarkan udara memenuhi paru-parunya. Itu selesai. Uang jebakan telah dipindahkan. Sekarang dia hanya akan menunggu ibu mertuanya menyalakan panggung yang dia sendiri ciptakan. 2 menit berlalu. Amelia sedang mencuci tangannya di wastafel dapur ketika keheningan rumah tiba-tiba pecah oleh jeritan memekakkan telinga. Tidak, oh Tuhan, uangku. Uang untuk yayasan hilang. Jeritan itu datang dari lantai 2. Suaranya melengking dan penuh kekhawatiran yang disengaja untuk dramatis. Itu adalah suara Nyonya Eleanor. Amelia segera mematikan keran. Sudut bibirnya berkedut, menahan senyum dingin. Waktunya pertunjukan, kata pikirannya. Dia mengambil handuk, mengeringkan jari-jarinya, dan berlari ke depan dengan wajah penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Di ruang tamu, Nyonya Victoria hampir tersedak tehnya. Dia membanting cangkirnya, menciptakan suara keras. Wanita elegan itu berdiri dari sofa, wajahnya menunjukkan campuran kejutan dan iritasi ekstrem. Dari tangga, Nyonya Eleanor berlari turun dengan langkah yang sangat teatrikal. Dia sengaja mengacak-acak rambutnya, memegang kepalanya seolah dunia akan berakhir. Air mata palsu menggenang di matanya. Apa ini, Eleanor? Kenapa kamu berteriak? Nyonya Victoria bertanya dengan tegas. Baginya, kekacauan semacam ini sangat tidak berkelas. Nyonya Eleanor menjatuhkan dirinya ke kursi tunggal di seberang Nyonya Victoria, terisak-isak. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Uangku, Nyonya Victoria, uang dari teman-temanku untuk membangun panti asuhan. $1 juta. Hilang dari brankas di kamarku. Nyonya Gable, yang sedang menyetrika di belakang, juga bergegas ke ruang tamu. Oh Tuhan, hilang. Nyonya, bagaimana bisa hilang? Hilang, Nyonya Gable. Hilang, Nyonya Eleanor meraung. Nyonya Gable.
Kemudian dia mengangkat matanya yang basah oleh air mata, memindai seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti tajam pada sosok Amelia, yang berdiri di pintu masuk ruang tamu. Jari telunjuk Nyonya Eleanor segera menunjuk lurus ke wajah menantunya. Seseorang pasti masuk ke kamarku, dan satu-satunya orang yang ada di sini sepanjang hari selain aku dan Nyonya Gable adalah kamu, Amelia. Nyonya Eleanor menuduh dengan keras. Amelia mendekat, menunjukkan ekspresi kebingungan dan keterkejutan yang sangat meyakinkan. Oh Tuhan, Catherine, apa yang kamu katakan? Aku sibuk di dapur sejak pagi dan membersihkan di bawah. Aku belum naik ke atas, terutama tidak ke kamarmu. Nyonya Gable adalah saksiku. Nyonya Gable mengangguk ragu-ragu. Ya, Nyonya. Nyonya Amelia tadi bersama saya di dapur menyiapkan makanan untuk Nyonya Victoria. Jangan melindunginya, Nyonya Gable. Nyonya Eleanor memotongnya dengan ganas. Dia berdiri, mendekati Amelia dengan tatapan mengancam. Siang ini, aku sengaja menunjukkan uang itu padamu di meja makan, kan? Aku melihat kilatan di matamu ketika kamu melihat uang sebanyak itu. Kamu pasti diam-diam naik ke atas ketika aku mandi. Kamu membuka brankas dengan kunci cadangan dan menyembunyikannya. Nyonya Victoria, yang menyaksikan drama murahan ini terungkap, memijat pelipisnya. Situasi ini sangat memalukan. Eleanor, tenang dulu, jangan hanya menuduh seseorang tanpa bukti. Ini masalah serius. Jumlahnya tidak kecil. Tidakkah lebih baik melaporkannya ke polisi? Agar jelas, Nyonya Victoria menyarankan dengan nada dingin. Mendengar kata polisi, Nyonya Eleanor tiba-tiba pucat. Memanggil polisi adalah hal terakhir yang dia inginkan. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengambil sidik jari, dan itu akan mengungkapkan bahwa tidak ada pencurian yang terjadi di brankas. Dia sendiri yang mengeluarkan uang itu. Jangan polisi dulu, Nyonya Victoria. Ini masalah internal keluarga. Nyonya Eleanor menjawab dengan cepat, suaranya sedikit bergetar, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri, menunjukkan wajah galak kepada Amelia lagi. Kami akan menyelesaikan ini di sini. Aku tahu sifat orang miskin. Ketika mereka melihat uang tergeletak, tangan mereka gatal. Buktinya pasti ada di kamar wanita ini. Kamu terlalu banyak menuduhku, Catherine, jawab Amelia dengan suara bergetar, sengaja terlihat seperti menahan air mata karena fitnah itu. Dia harus memainkan peran sebagai korban dengan sempurna. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan saja. Cari seluruh rumah ini, cari kamarku. Mata Nyonya Eleanor berbinar dengan kemenangan ketika dia mendengar bahwa dia telah mengambil umpan. Amelia sendiri yang menantangnya untuk mencari kamarnya. Rencananya berjalan sangat mulus. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, kami akan mencari kamarmu sekarang juga. Nyonya Eleanor berteriak penuh kegembiraan, hampir melupakan drama kesedihannya. Tepat ketika Nyonya Eleanor mengucapkan kalimat itu, dengungan mobil yang familiar terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka tergesa-gesa, dan Michael masuk mengenakan setelan bisnisnya. Wajahnya lelah, tetapi dia mencoba tersenyum untuk menyambut tamu pentingnya, tetapi senyumnya segera lenyap ketika dia melihat pemandangan di ruang tamu. Ibunya berdiri dengan wajah memerah. Nyonya Gable tampak ketakutan. Amelia berdiri dengan air mata menggenang di matanya. Dan Nyonya Victoria, investor terpentingnya, duduk dengan wajah kaku dan tidak nyaman. Ada apa di sini? Kenapa ada keributan? Michael bertanya dengan bingung mendekat. Nyonya Victoria, selamat siang. Maaf saya terlambat. Tadi ada kecelakaan di jalan tol. Tapi apa masalahnya di sini? Nyonya Eleanor segera mendekati putranya, mencengkeram lengan baju Michael erat-erat. Air matanya mengalir lagi lebih deras sekarang. Michael, syukurlah kamu pulang. Nak, kamu perlu memberi pelajaran pada istrimu ini. Dia berani mencuri uangku. Michael sangat terkejut, matanya melebar saat dia melihat ibunya dan kemudian ke Amelia, yang perlahan menggelengkan kepalanya. Mencuri? Uang apa, Bu? Tolong jangan asal bicara seperti itu. Kita punya tamu. Michael berbisik sangat malu dengan kekacauan di rumah mereka yang terjadi di depan Nyonya Victoria. Uang untuk yayasan, $1 juta. Michael,
Itu hilang dari brankasku. Nyonya Eleanor menunjuk Amelia. Dan aku 100% yakin bahwa gadis desa ini mengambilnya. Siang ini, dia melihatku dengan uang itu, matanya langsung hijau. Kamu harus sadar, Michael. Istrimu hanyalah parasit di rumah ini. Cukup, Bu. Michael berteriak, suaranya bergema di dinding ruang tamu. Kesabarannya akhirnya habis. Dia tahu ibunya tidak menyukai Amelia, tetapi menuduh istrinya sebagai pencuri di depan rekan bisnis adalah penghinaan besar. Amelia tidak akan melakukan itu. Dia istriku. Aku menyediakan semua kebutuhannya. Kenapa dia mencuri uang dari yayasan? Michael dengan tegas membela istrinya, mendekati Amelia dan merangkulnya. Amelia menundukkan kepala, menyembunyikan senyum tipis di balik rambutnya. Pembelaan Michael adalah bonus yang sangat manis. Nyonya Eleanor mencibir, tangannya di pinggang, menantang putranya. Kamu telah dibutakan oleh pesona wanita itu, Michael. Ketika seseorang secara alami serakah, tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padanya, dia tidak akan pernah puas. Jika kamu benar-benar percaya dia tidak bersalah, buktikan. Apakah kamu punya keberanian untuk pergi bersamaku dan mencari kamarnya sekarang? Tantangan itu dilontarkan dengan suara keras, memastikan Nyonya Victoria bisa mendengarnya. Nyonya Eleanor sengaja menempatkan Michael dalam posisi sulit. Jika Michael menolak, itu berarti dia melindungi pencuri. Jika Michael setuju, dia sendiri akan menemukan bukti di lemari mereka sendiri. Skenario yang sangat cerdas, pikir Nyonya Eleanor. Michael menoleh ke Amelia, tatapannya mencari jaminan. Sayang, aku tidak mengambil 1 sen pun uang ibumu. Amelia memotongnya dengan suara jelas dan tegas menatap lurus ke mata suaminya. Jika mencari kamar kita adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namaku dan membuktikan bahwa Catherine salah, kalau begitu baiklah. Mari kita pergi ke kamar kita sekarang. Nyonya Gable, tolong ikut kami sebagai saksi. Baiklah, mari kita lihat sekarang. Michael memutuskan dengan rahang terkunci. Dia menoleh ke Nyonya Victoria dengan penyesalan ekstrem di wajahnya. Nyonya Victoria, saya minta maaf atas gangguan ini. Tolong beri kami 5 menit untuk menyelesaikan kesalahpahaman di keluarga kami ini. Nyonya Victoria, silakan cicipi tehnya dulu. Nyonya Victoria hanya menyilangkan kakinya. Ekspresinya tidak terbaca. Silakan, Michael. Selesaikan masalahmu di rumah dulu. Aku akan menunggumu di sini. Aku juga tertarik untuk tahu siapa sebenarnya yang bermain api di rumah ini. Kata-kata Nyonya Victoria memiliki makna ganda yang tajam. Tapi Nyonya Eleanor terlalu dibutakan oleh ambisinya untuk menyadarinya. Ayo, mari kita lihat siapa yang akan berlutut dan menangis nanti. Nyonya Eleanor berteriak penuh kegembiraan, memimpin jalan ke tangga seolah dia adalah seorang jenderal yang siap memetik kemenangannya dalam perang. Michael memegang tangan Amelia erat-erat, membimbingnya untuk mengikuti ibunya dengan Nyonya Gable mengikuti di belakang. Amelia berjalan diam-diam, tangan kanannya dengan lembut, meremas tangan suaminya, memberinya rasa jaminan palsu. Matanya terpaku pada punggung ibu mertuanya, yang berjalan angkuh di depan. Ya, Catherine, kata Amelia dingin dalam benaknya. Kita lihat siapa yang akan menangis dan kehilangan segalanya hari ini. Di lantai bawah di ruang tamu yang sunyi, Nyonya Victoria menyesuaikan posisi duduknya. Secara tidak sengaja, dia menyenggol tas Hermes Birkinnya. Tas itu sedikit bergerak, menciptakan suara lembut dari isinya, yang kini lebih berat karena amplop kokelat tebal menunggu untuk ditemukan. Langkah kaki yang keras di tangga kayu memecah ketegangan di udara. Nyonya Eleanor berjalan di depan, kepalanya terangkat tinggi dan angkuh. Langkahnya cepat dan pasti seperti seorang algojo yang tidak sabar untuk melaksanakan hukuman pada korbannya. Di belakangnya, Michael memegang tangan Amelia erat-erat, wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan dan kemarahan yang tertahan. Nyonya Gable mengikuti di paling belakang. Kepalanya tertunduk saat dia berdoa agar kekacauan ini berakhir. Pintu kamar tidur utama, tempat Michael dan Amelia beristirahat, dibuka dengan kasar oleh Nyonya Eleanor hingga membentur dinding. Kamar itu bersih tanpa celah. Spray tidak kusut. Bantal-bantal tertumpuk rapi, dan aroma pengharum ruangan lavender tercium samar di udara.
Tetapi bagi Nyonya Eleanor, kebersihan ini hanyalah kepura-puraan untuk kebusukan menantunya. Mari kita mulai dari sini, Nyonya Eleanor berkata dengan keras, sengaja membuat suaranya terdengar sampai ke bawah. Dia langsung menuju lemari pintu geser besar yang mendominasi satu sisi ruangan. Michael berdiri di ambang pintu, menatap ibunya dengan rahang terkunci. Bu, jangan keterlaluan. Jika kita tidak menemukan apa-apa, ibu perlu meminta maaf kepada Amelia di depan Nyonya Victoria. Minta maaf? Mari kita lihat siapa yang akan berlutut dan memohon nanti, Nyonya Eleanor menjawab dengan sarkastis. Dengan tarikan kasar, dia membuka pintu lemari. Matanya langsung tertuju pada rak bawah tempat pakaian kerja Michael menumpuk. Tangannya bergerak cepat, penuh kepercayaan diri yang buta. Dia telah memutar ulang adegan ini dalam benaknya berulang kali. Dia akan mengangkat tumpukan pakaian, melihat amplop coklat tebal, mengangkatnya sebagai bukti, dan menampar wajah menantunya yang sok suci. Dia mengambil tumpukan polo yang disetrika dan mengangkatnya, tapi senyum kemenangan yang terbentuk di bibirnya tiba-tiba lenyap. Tangannya merasakan lantai lemari yang kosong. Tidak ada apa-apa di sana kecuali selembar kertas dengan desain bunga. Mata Nyonya Eleanor melebar dan jantungnya berhenti. Dia membungkuk lebih jauh, hidungnya hampir menyentuh rak, memastikan dia tidak salah. Dia dengan kasar melemparkan polo-polo yang tersisa ke lantai. Masih kosong. Apa? Nyonya Eleanor berbisik pelan. Di mana? Michael bertanya dari ambang pintu, suaranya dingin dan penuh pertanyaan. Di mana uang yayasan yang kamu bilang dicuri istriku? Di mana dia menyembunyikannya? Nyonya Eleanor menelan ludah seolah ada batu tajam di tenggorokannya. Tunggu. Pasti. Dia pasti memindahkannya ke rak lain, katanya cepat, mencoba menyembunyikan ketakutan gemetar yang mulai merayapi dadanya. Amelia hanya berdiri di samping suaminya, wajahnya menunjukkan ekspresi keprihatinan dan rasa sakit yang sempurna. Tapi di balik matanya, ada kepuasan besar saat dia melihat ibu mertuanya kehilangan ketenangannya. Ketakutan benar-benar menyelimuti kewarasan Nyonya Eleanor, karena dia 100% yakin bahwa dia sendiri yang telah meletakkan amplop itu di sana beberapa jam yang lalu. Fakta bahwa amplop itu menghilang membuatnya merasa seperti sedang dipermainkan oleh hantu. Pasti ada di sini tadi. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang lebih terpencil. Nyonya Eleanor berteriak. Tangannya kini bergerak tanpa arah. Dia menarik laci lemari. Suara gantungan baju beradu dengan keras saat dia dengan kasar membuang pakaian dan jas. Pakaian yang telah disetrika rapi oleh Amelia kini berserakan. Terinjak-injak oleh sandal hak tinggi Nyonya Eleanor. Bu, cukup. Michael berteriak, kesabarannya habis. Kamar tidur mereka kini terlihat seperti baru saja dihantam tornado. Tapi Nyonya Eleanor tidak peduli lagi. Napasnya berat dan keringat dingin mulai muncul di dahi dan pelipisnya merusak riasan mahalnya. Dia berlutut di lantai, melihat ke bawah tempat tidur, menarik kotak sepatu dan bahkan membuka keranjang cucian. Di mana kamu menyembunyikan uang itu, wanita licik? Nyonya Eleanor berteriak, menoleh ke Amelia dengan mata merah melotot. Rambutnya yang rapi kini acak-acakan. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita elegan, tetapi seorang wanita gila yang mencari jarum dalam tumpukan jerami. Demi Tuhan, Catherine, saya tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Saya belum masuk ke kamar ini sejak siang, jawab Amelia dengan suara bergetar yang hampir pecah menjadi tangis. Dia bersandar di bahu Michael, memainkan peran sebagai korban yang tidak bersalah. Michael mendekat, memegang lengan ibunya saat dia mencoba membuka laci meja Amelia dan memaksanya berdiri. Cukup, Bu. Cukup. Michael berteriak dengan suara keras yang mengejutkan Nyonya Gable di pintu. Kamu sudah mencari kamar kami. Kamu sudah menghina istriku. Dan kamu belum menemukan bukti. Uang itu tidak ada di sini, Michael. Kamu tidak mengerti. Uang itu? Nyonya Eleanor terbata-bata, terengah-engah. Dia ingin berteriak bahwa uang itu seharusnya ada di sana karena dia yang menaruhnya. Tapi kalimat itu akan mengungkapkan semua kejahatannya. Dia pasti sudah mengeluarkannya. Oh, atau apa, Catherine?
Atau mungkin kamu yang lupa di mana kamu meletakkannya dan kemudian mencari seseorang untuk disalahkan untuk menutupi kelalaianmu sendiri? Michael menuduh, dadanya terengah-engah karena marah. Kamu selalu mencari alasan untuk menyingkirkan Amelia. Tapi sekarang kamu sudah keterlaluan dengan membawa fitnah ini di depan investor kami. Tahukah kamu apa efeknya ini pada perusahaanku? Kata-kata Michael menghantam Nyonya Eleanor dengan sangat keras. Dia tertegun. Dadanya berdebar. Bagaimana rencana sempurnanya bisa berantakan? Kemana amplop sialan itu pergi? Di tengah ketegangan, ponsel tiba-tiba berdering. Michael mengambil ponsel dari sakunya. Nama sekretaris direkturnya tertera di layar. Michael mengutuk dirinya sendiri, mengusap wajahnya. Dia tidak bisa mengabaikan panggilan ini, terutama ketika perusahaannya berada pada tahap kritis. Nyonya Gable, perintah Michael. Pergi ke bawah. Pastikan teh Nyonya Victoria masih hangat. Katakan padanya saya minta maaf. Saya ada panggilan penting dari kantor. Saya akan segera turun. Ya, Tuan, jawab Nyonya Gable dengan gugup, segera berbalik dan berlari ke bawah. Kemudian Michael menatap tajam ibunya. Bu, jangan pindahkan apa-apa di sini. Kita akan membicarakan ini baik-baik setelah Nyonya Victoria pergi. Dia menoleh ke Amelia. Tatapannya melembut. Sayang, aku akan menerima panggilan di balkon. Kamu tetap di sini. Amelia mengangguk. Ya, sayang. Michael berbalik, meninggalkan ruangan, dan berjalan menuju balkon kecil di ujung lorong, menutup pintu kaca sehingga percakapannya tidak bisa terdengar. Kini di ruangan yang berantakan, hanya Nyonya Eleanor dan Amelia yang tersisa. Suasana tiba-tiba berubah. Keheningan menjadi sangat berat. Nyonya Eleanor masih berdiri di tengah ruangan, terengah-engah. Matanya tak bernyawa, menatap lantai yang penuh pakaian berserakan. Pikirannya kosong. Dia merasa seperti jatuh ke lubang gelap yang dia sendiri gali. Kemudian dia mendengar langkah kaki yang sangat samar. Nyonya Eleanor mendongak. Amelia tidak lagi bersandar di ambang pintu dengan wajah sedih. Menantunya mendekatinya dengan langkah yang sangat elegan dan terukur. Tidak ada lagi air mata di matanya. Bahu Amelia lurus, dan di wajahnya ada senyum tipis yang mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung. Amelia berhenti di depan ibu mertuanya kurang dari setengah meter di antara mereka. Bau keringat ketakutan Nyonya Eleanor bercampur dengan parfum mahal jelas tercium oleh Amelia. Dengan gerakan lambat dan disengaja, Amelia mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Nyonya Eleanor. Apakah kamu mencari amplop kokela tebal itu? Amelia berbisik, suaranya sangat lembut, mengalir seperti racun tanpa sedikit pun kemarahan. Tubuh Nyonya Eleanor tiba-tiba menegang seolah disambar petir. Matanya melebar, tetapi lidahnya tiba-tiba tidak bisa berbicara. Amplop berisi $1 juta yang tadi kamu selipkan dengan hati-hati di bawah tumpukan polo Michael. Amelia melanjutkan bisikan mematikannya. Sayang sekali, Catherine. Rencanamu tidak terlalu bersih. Nyonya Eleanor menarik wajahnya ke belakang, menatap Amelia dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Bibirnya gemetar. Kamu tahu, dia terbata-bata. Senyum Amelia melebar. Mata gelapnya menatap lurus ke mata ibu mertuanya, menjebak ketakutan itu tanpa ampun. Tentu saja saya tahu, Catherine. Saya yang menata lemari ini setiap hari. Menurutmu saya tidak akan menyadari sepotong sampah kotor diselundupkan ke sini? Amelia berbisik lagi. Tapi jangan khawatir, Catherine. Karena reputasi Anda sangat penting bagi saya. Saya sudah menyelamatkan uang itu. Saya sudah memindahkannya dari kamar ini. Di mana? Nyonya Eleanor bertanya, hampir berbisik, mencengkeram lengannya sendiri karena ketakutan. Jika Amelia membuangnya atau menyembunyikannya di tempat lain di rumah, dia masih punya kesempatan untuk menemukannya. Amelia memiringkan kepalanya, menikmati momen kehancuran mental ibu mertuanya. Saya memindahkannya ke tempat paling aman, Catherine. Tempat yang tidak akan pernah bisa Anda sentuh, apalagi cari, Amelia berkata dengan tenang, menekankan setiap kata agar ibu mertuanya mengerti dengan sempurna. Saya memasukkannya ke dalam tas Hermes Birkin Nyonya Victoria yang terbuka di sofa di bawah. Masuknya sangat mulus. Kalimat terakhir Amelia menghantam dada Nyonya Eleanor seperti palu berat.
Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Udara di ruangan terasa habis, membuatnya terengah-engah seperti ikan yang dilempar ke darat. Jantungnya, yang tadinya berdebar kencang, seolah berhenti. Darah di seluruh tubuhnya seolah mengalir ke kakinya, meninggalkan wajahnya sepucat mayat. Di dalam tas Nyonya Victoria, di dalam tas tamu kehormatannya, pikiran licik Nyonya Eleanor, yang biasanya cepat merencanakan, memproses informasi itu dan segera sampai pada kesimpulan yang menakutkan. Jika dia turun sekarang dan berteriak bahwa Amelia telah memindahkan uang itu ke dalam tas Nyonya Victoria, apa yang akan terjadi? Nyonya Victoria pasti akan membuka tasnya dan boom, amplop dengan $1 juta atas nama yayasannya akan ada di sana. Siapa yang akan dipercaya Nyonya Victoria? Apakah dia akan percaya bahwa seorang menantu yang tampak tidak bersalah tiba-tiba memiliki ide gila untuk memasukkan uang curian itu ke dalam tasnya? Tidak. Logika orang kaya dan tajam seperti Nyonya Victoria akan segera sampai pada satu kesimpulan. Nyonya Victoria akan berpikir bahwa Nyonya Eleanor yang tanpa henti mencoba meyakinkannya untuk berinvestasi telah sengaja menyelipkan uang itu ke dalam tasnya sebagai cara suap murahan. Nyonya Victoria adalah wanita yang menghargai martabatnya dan sangat menentang suap dalam bisnis. Jika Nyonya Victoria merasa bahwa dia disuap dengan cara yang begitu rendah, tidak hanya dia tidak akan memberikan investasi untuk Michael, tetapi dia juga akan menghancurkan reputasi perusahaan Michael di antara para pebisnis elit. Dan jika Nyonya Eleanor mencoba menjelaskan kebenaran bahwa dia telah berencana menjebak menantunya sendiri, efeknya akan sama menghancurkan. Nyonya Victoria akan merasa bahwa dia telah digunakan dan diseret ke dalam drama domestik yang murah dan menjijikkan. Bahkan lebih buruk lagi, Michael akan mendengar semuanya. Putranya sendiri akan mengetahui bahwa ibunya adalah monster yang mencoba menghancurkan pernikahan putranya dengan fitnah jahat. Nyonya Eleanor terperangkap dalam jaring tak terlihat yang ditenun oleh kesombongannya sendiri, dan kuncinya kini ada di tangan Amelia. Lutut Nyonya Eleanor lemas. Dia hampir ambruk jika tidak berpegangan pada sisi tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat. Teror murni menyelimutinya. Uang yayasan bukan uang pribadinya, tetapi sumbangan yang harus dia pertanggungjawabkan. Jika Nyonya Victoria mengambilnya dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali, dia harus menggantinya dengan uangnya sendiri atau dia akan dituduh menggelapkan dana yayasan, sekakmat. Dari sudut manapun dia sudah kalah. Amelia berdiri di depannya menyesuaikan kerahnya. "Kamu terlihat pucat, Catherine," kata Amelia dengan keprihatinan palsu. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, Amelia berbalik menatap ibu mertuanya, yang kini duduk lemas di sisi tempat tidur. "Ayo Catherine, jangan terlalu lama di sini. Tidak baik membiarkan Nyonya Victoria sendirian di bawah. Kita tidak ingin membuatnya marah, kan?" Amelia berkata, suaranya semanis madu, tetapi lebih tajam dari pisau cukur. Tanpa menunggu jawaban, Amelia meninggalkan ruangan, wajahnya kembali ke ekspresi menantu yang patuh yang sedikit trauma oleh tuduhan tak berdasar. Beberapa menit kemudian, ketiganya turun. Michael memimpin, wajahnya masih merah karena marah. Dia memegang tangan Amelia, yang menundukkan kepalanya di sampingnya. Di belakang mereka, Nyonya Eleanor berjalan seperti orang tanpa jiwa. Langkahnya berat, matanya tak bernyawa, riasannya luntur, dan rambutnya berantakan. Dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah amplop kokelat di dalam tas hitam yang mematikan. Setibanya di ruang tamu, Nyonya Victoria sedang menyeruput teh dinginnya dengan ekspresi bosan. Dia meletakkan cangkirnya ketika melihat mereka kembali. "Jadi, sudahkah Anda menemukan pencurinya?" tanyanya dengan sedikit sarkasme, menatap langsung ke Nyonya Eleanor yang berantakan. Michael melepaskan tangan Amelia, mendekat dan membungkuk dalam-dalam di depan Nyonya Victoria. "Saya dengan tulus meminta maaf atas insiden memalukan ini, Nyonya Victoria. Kami mencari seluruh ruangan dan tidak ada uang yang ditemukan. Istri saya telah terbukti tidak bersalah. Ini semua karena kecemasan dan kesalahpahaman ibu saya. Dia lelah dan mungkin salah meletakkan barang-barangnya." Michael menekankan setiap kata dari kalimat terakhirnya, sengaja mempermalukan ibunya. Nyonya Victoria menghela napas.
Yah, jika begitu, tuduhan tanpa bukti bisa dianggap fitnah. Eleanor, saya harap insiden ini bukan cerminan bagaimana keluarga Anda menjalankan perusahaan. Kehati-hatian dan kejujuran sangat penting. Sindiran lembut itu menghantam wajah Michael. Tetapi bagi Nyonya Eleanor, kata-kata itu hanyalah dengungan nyamuk. Matanya tidak bisa bertemu dengan Nyonya Victoria. Sejak dia melangkah ke ruang tamu, tatapannya terpaku pada satu hal. Tas Hermes Birkin hitam yang bertumpu di sofa di sebelah Nyonya Victoria. Ada di sana, pikiran Nyonya Eleanor berteriak. Uang $1 juta ada di sana. Pemikiran rasionalnya telah lenyap, digantikan oleh keinginan impulsif yang didorong oleh ketakutan. Dia harus mendapatkan uang itu. Sebelum Nyonya Victoria pergi, dia harus menyelamatkan uang yayasan dengan cara apapun. Mengabaikan tatapan bingung dari Michael dan Amelia, Nyonya Eleanor memaksakan tawa. Ya, Nyonya Victoria, saya sangat pelupa belakangan ini. Mungkin karena usia saya, sungguh memalukan. Nyonya Eleanor mendekati sofa, langkahnya tidak stabil. Dia tidak duduk di kursi sebelumnya, tetapi sengaja bergerak mendekat ke sofa panjang tempat Nyonya Victoria dan tas Hermes berada. Oh, panas sekali hari ini, ya? Padahal sudah sore, katanya sambil mengipasi dirinya. Kemudian dia menatap meja kaca di depan Nyonya Victoria mencari alasan. Astaga, meja ini sepertinya sedikit berdebu. Ada apa dengan Nyonya Gable? Bagaimana dia bekerja? Nyonya Eleanor membungkuk, berpura-pura mengelap tepi meja, tetapi niat aslinya bukan meja. Saat membungkuk, dia terus menggeser tubuhnya, semakin dekat ke tas Nyonya Victoria. Tangannya yang gemetar perlahan merayap naik. Jari-jarinya hampir mencapai resleting tas mahal itu. Eleanor. Suara dingin Nyonya Victoria menghentikan tangan Nyonya Eleanor di tengah udara. Terkejut Nyonya Eleanor mendongak. Nyonya Victoria menatapnya dengan satu alis terangkat. Ekspresinya sangat tidak nyaman. Meja ini bersih, Eleanor. Jangan repot-repot, Nyonya Victoria berkata dengan tegas. Secara tidak langsung, menyuruh Nyonya Eleanor mundur. Oh, ya, bersih, maaf. Nyonya Eleanor cepat-cepat menarik tangannya, tertawa gugup, keringat dingin menetes di kerahnya. Tapi Nyonya Eleanor masih tidak menyerah. Karena ketakutan, dia menjadi putus asa. Dia melangkah mundur dan berpura-pura mengagumi tas Hermes. Wow, tas Nyonya Victoria. Apakah baru? Kilau kulitnya. Dia memuji dengan paksa. Lalu dia mengulurkan tangannya lagi dengan gerakan agresif. Sayang sekali jika hanya diletakkan di sofa, bisa terkena tumpahan teh atau diduduki. Biarkan saya memindahkannya ke meja itu. Lebih aman dan lebih pantas. Nyonya Eleanor hampir meraih tali tas. Jika dia bisa memindahkannya, dia bisa berpura-pura tersandung, menjatuhkan tas, dan mengambil amplop di tengah kekacauan. Tapi sebelum jari-jarinya bisa menyentuhnya, Nyonya Victoria cepat-cepat mengambil tasnya dan meletakkannya di pangkuannya. Wajah Nyonya Victoria kini menunjukkan kekesalan yang jelas. Sebagai seorang sosialita, barang-barang pribadinya adalah sakral baginya. Tidak perlu, Eleanor. Tas saya baik-baik saja di sini. Lagi pula, tas ini berisi dokumen penting dan barang pribadi. Saya lebih suka menyimpannya dekat dengan saya. Nyonya Victoria menolak dengan tajam, menatap Nyonya Eleanor dengan curiga. Dan perilaku Anda aneh selama ini. Pertama Anda berteriak histeris mengatakan Anda dirampok. Sekarang Anda sibuk mencoba memindahkan tas saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar nada bicara Nyonya Victoria yang meninggi, Michael segera menyela, wajahnya merah karena malu. Bu, duduk di kursi ibu sekarang. Michael memerintah dengan suara mengancam. Jangan sentuh barang milik tamu. Biarkan Nyonya Victoria duduk dengan nyaman. Nyonya Eleanor perlahan mundur. Wajahnya pucat. Dia menjatuhkan diri ke kursi, menatap tas di pangkuan Nyonya Victoria dengan keputusasaan yang mendalam. Dari sudut, Amelia berdiri dengan anggun, memegang teko teh chamomile. Dia mendekati meja, senyum tipis terukir di bibirnya. Biarkan saya menuangkan teh lagi, Nyonya Victoria. Sepertinya kita akan memiliki percakapan yang panjang siang ini,
Amelia menawarkan dengan manis seolah tidak ada kekacauan yang terjadi. Nyonya Victoria memandang Amelia, dan untuk pertama kalinya siang itu, wajahnya melunak. Dia perlahan mengangguk. Terima kasih, Amelia. Untung masih ada orang waras di rumah ini. Amelia perlahan menuangkan teh. Saat dia melakukannya, matanya melihat sosok ibu mertuanya duduk gemetar dalam diam, menyaksikan kehancurannya sendiri. Jam di dinding terus berdetak, seolah menjadi satu-satunya suara normal di ruangan yang tegang. Michael mencoba mengarahkan percakapan kembali ke bisnis, tetapi suaranya dipaksakan. Di seberangnya, Nyonya Victoria mendengarkan dengan ekspresi dingin. Tas Hermesnya kini kembali di sampingnya di sofa, dan di ujung lain, Nyonya Eleanor duduk seperti narapidana menunggu hukumannya. Matanya terpaku pada tas hitam itu. Pikirannya berputar liar. Bagaimana saya bisa mendapatkan amplop itu tanpa ketahuan? Jadi, perkiraan pengembalian investasi sekitar 18 bulan, Nyonya Victoria berkata. Michael mencoba bersikap profesional. Nyonya Victoria mengangguk, angka-angkanya masuk akal. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, Michael, bisnis bukan hanya tentang angka. Ini tentang siapa Anda berbisnis. Integritas. Nyonya Victoria menekankan kata terakhir, melirik Nyonya Eleanor, yang segera menunduk. Mendengar kata integritas, Nyonya Eleanor tidak tahan lagi. Dia membutuhkan gangguan besar. Aduh! Nyonya Eleanor tiba-tiba berteriak, memotong percakapan. Dia memegang kepalanya. Kepalaku? Aku tiba-tiba merasa pusing. Michael menghela napas. Bu, jika ibu tidak enak badan, kenapa tidak istirahat di atas? Tidak, saya baik-baik saja. Mungkin karena kaget tadi, Nyonya Eleanor memaksakan diri untuk berdiri, sengaja membuat kakinya gemetar. Saya hanya butuh obat, Michael. Tolong ambilkan kotak obat saya dari lemari dekat TV. Untuk menghindari drama lebih lanjut, Michael berdiri dan berjalan menuju lemari, punggungnya menghadap sofa. Ini adalah kesempatannya. Ketika Michael membelakangi, Nyonya Eleanor segera bergerak. Tapi alih-alih naik ke atas, dia cepat-cepat mendekati meja di depan Nyonya Victoria. Rencananya adalah berpura-pura mengambil air, sengaja tersandung karpet, dan menjatuhkan diri ke sofa untuk menumpahkan isi tas. Tetapi karena kakinya benar-benar gemetar karena ketakutan, dan karena perhatiannya semata-mata pada tas, ujung sepatu hak tingginya justru tersangkut di tepi karpet Persia. Dia kehilangan keseimbangan. Ah! Nyonya Eleanor berteriak, tubuhnya jatuh ke depan. Bluk, brak, suara keras bergema. Tubuh Nyonya Eleanor jatuh ke meja kaca, memecahkan teko kristal dan cangkir. Teh panas tumpah ke karpet mahal. Tetapi bukan suara pecahan kaca yang menghentikan waktu. Jatuhnya dia ke sofa membuat tas Hermes Nyonya Victoria terbang. Tas hitam itu terbang sebelum mendarat terbalik di lantai. Resletingnya, yang tidak tertutup penuh, terbuka. Semua isi tas tumpah ke karpet. Tempat kacamata, dompet merah, lipstik, dan amplop kokelat tebal. Dengan kekuatan jatuh, karet gelang yang mengikat uang putus dan uang kertas $100 berserakan di lantai di kaki Nyonya Victoria. Keheningan memekakan telinga menyelimuti ruangan. Di dapur, Amelia, memegang nampan, berhenti. Dia bersandar ke dinding, memejamkan mata, dan tersenyum tipis. Akhirnya, itu meledak. Michael, yang baru saja membuka laci, berbalik, terpana oleh kekacauan itu. Ibunya tergeletak di lantai, dikelilingi oleh pecahan kaca, tetapi matanya dengan cepat tertuju pada tumpukan uang di dekat kaki Nyonya Victoria. Ya Tuhan, Bu! Michael berteriak, berlari ke arahnya. Nyonya Eleanor merangkak ketakutan. Lututnya sakit karena pecahan kaca, tetapi dia tidak peduli. Matanya melebar ketakutan ketika dia melihat amplop itu terbuka di depan semua orang. Dia putus asa meraih amplop dan uang itu. Berhenti. Tumit tajam sepatu Nyonya Victoria menginjak punggung tangan Nyonya Eleanor, membuatnya mengerang kesakitan. Nyonya Eleanor berhenti, mendongak, dan melihat wajah Nyonya Victoria kini penuh kemarahan dan jijik. Singkirkan tanganmu dari barang-barangku, Nyonya Victoria berbisik, suaranya rendah dan bergetar karena marah.
Nyonya Eleanor cepat-cepat menarik tangannya, mundur dengan berlutut. Nyonya Victoria perlahan membungkuk, mengabaikan dompet atau lipstiknya. Dia mengambil amplop coklat itu dengan 2 jari dan mengangkatnya di depan Nyonya Eleanor dan Michael. Dia melihat segel di sudut untuk yayasan. "Apa ini, Eleanor?" Nyonya Victoria bertanya dingin. Itu. Nyonya Eleanor terbata-bata, mulai menangis air mata ketakutan yang nyata. "Saya bertanya apa ini?" Nyonya Victoria meninggikan suaranya. "Bukankah ini amplop yayasan yang Anda teriakkan dicuri dari brankas Anda? Uang $1 juta yang Anda tuduh menantu Anda mencuri?" Michael menelan ludahnya. Pikirannya yang tajam berjuang untuk menerima kebenaran. "Nyonya Victoria, saya tidak mengerti. Bagaimana uang curian itu bisa berakhir di tas Anda?" Nyonya Victoria menoleh ke Michael dengan tatapan tajam. "Pertanyaan bagus, Michael. Bagaimana memang?" Dia tertawa getir. "Saya datang ke sini untuk berbisnis. Saya tidak meninggalkan sofa ini, dan saya tentu saja tidak naik ke atas untuk membuka brankas ibu Anda." Dia melemparkan amplop itu ke pangkuan Nyonya Eleanor. "Apakah Anda pikir saya bodoh, Eleanor?" Nyonya Victoria berteriak. Kemarahannya akhirnya meledak. "Anda sengaja menyelipkan uang ini ke dalam tas saya. Apakah Anda pikir saya wanita murahan yang bisa Anda suap dengan $1 juta untuk menandatangani proposal putra Anda? Anda telah menghina integritas saya." Tidak seperti itu, Nyonya Victoria." "Demi Tuhan, tidak." Nyonya Eleanor berteriak histeris, memohon di kaki Nyonya Victoria. "Saya tidak bermaksud menyuap Anda." "Lalu apa?" Nyonya Victoria memotongnya. "Jika bukan untuk menyuap saya, mengapa Anda menaruh uang itu di tas saya? Apakah Anda berencana menjebak saya? Apakah Anda ingin menuduh saya sebagai pencuri uang yayasan Anda? Begitukah? Anda ingin memeras saya?" Serangkaian tuduhan menghancurkan pikiran Nyonya Eleanor. Ini semua salah. Targetnya adalah Amelia, bukan Nyonya Victoria. Di tengah ketakutan ekstrem, kebenaran keluar tanpa sengaja. "Saya tidak menaruh itu di tas Anda." Nyonya Eleanor berteriak. "Jangan berbohong." Michael berteriak, tidak bisa menahan diri lagi. "Tas itu tepat di sebelah Anda. Anda yang bertingkah aneh tadi. Jika bukan Anda, lalu siapa?" Terkepung oleh putranya sendiri, pertahanan Nyonya Eleanor hancur. "Saya yang mengeluarkan uang itu dari brankas, Michael. Saya yang membawa uang itu." Nyonya Eleanor mengerang frustrasi. "Tapi saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak menaruhnya di tas Nyonya Victoria. Saya menaruh uang itu di lemari Amelia di bawah tumpukan polo Anda. Disitulah saya menaruhnya." Keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan seolah seorang pesulap telah mengucapkan mantra. Hanya detak jam yang terdengar. "Saya menaruh uang itu di lemari Amelia." Nyonya Eleanor menutup mulutnya. Matanya melebar. Baru sekarang dia menyadari apa yang dia katakan. Dia telah menggali kuburannya sendiri, masuk ke dalamnya, dan menutupi dirinya. Michael melangkah mundur, wajahnya pucat. Dia menatap ibunya seolah dia adalah monster. "Apa? Apa yang ibu katakan, Bu? Ibu menaruhnya di lemari Amelia di bawah pakaianku?" Pikirannya yang cerdas dengan cepat menghubungkan semua peristiwa, hinaan saat sarapan, pembualannya tentang uang, perintah agar Amelia tetap di dapur, pencarian paksa. Itu semua adalah sandiwara kotor. "Bu, ibu melakukan semua ini. Berpura-pura kehilangan uang hanya untuk menjebak Amelia sebagai pencuri. Ibu ingin saya membenci istri saya. Ibu ingin menghancurkan hidupnya." Nyonya Eleanor menggelengkan kepalanya. "Michael, nak, saya melakukannya demi kebaikanmu. Gadis desa itu tidak cocok untukmu." Michael dengan kasar mendorong tangan ibunya. "Jangan sentuh saya," teriaknya. Suaranya pecah karena marah, malu, dan sakit hati. "Ibu gila, Bu. Ibu seorang kriminal." Di sisi lain, Nyonya Victoria melihat dengan jijik. "Pertunjukan yang luar biasa," katanya dengan sarkastis. "Jadi, Anda ingin menjebak menantu Anda sendiri, Eleanor. Karya ibu mertua berhati iblis.
Tapi pertanyaannya adalah, jika Anda menaruhnya di lemari menantu Anda, bagaimana uang kotor ini bisa berakhir di tas saya? Ah, tidak perlu dijawab. Saya tidak peduli. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan kebusukan Anda sebelum saya membuat kesalahan. Nyonya Victoria dengan tenang mengambil barang-barangnya, memasukkannya kembali ke dalam tas Hermesnya. Dia meninggalkan amplop dan uang $1 juta berserakan di karpet basah. Dia memandang Michael dengan campuran rasa kasihan dan jijik. "Michael," katanya, suaranya tenang lagi, tetapi setiap kata adalah penghakiman. "Nyonya Victoria, tolong, saya bisa menjelaskan." Nyonya Victoria mengangkat tangannya. "Bagi saya, bisnis adalah cerminan karakter pemimpinnya," katanya tegas. "Bagaimana saya bisa mempercayakan jutaan kepada seorang pemimpin yang bahkan tidak bisa mengenali kebusukan di dalam rumahnya sendiri? Jika ibu Anda sendiri bisa membuat rencana kotor untuk menghancurkan keluarganya, siapa yang bisa mengatakan Anda tidak akan melakukan hal yang sama untuk menipu investasi saya? Rencana investasi kami secara resmi dibatalkan, dan saya akan memastikan untuk menceritakan insiden memalukan ini kepada semua rekan bisnis saya." Nyonya Eleanor berteriak, tetapi Nyonya Victoria mengabaikannya. Dia berjalan menuju pintu. "Perbaiki keluargamu, Michael. Selamat siang." Pintu tertutup. Nyonya Victoria pergi, membawa serta masa depan perusahaan Michael dan reputasi keluarga mereka. Michael berdiri seperti patung, mimpinya hancur dalam hitungan menit, dihancurkan oleh kebencian ibunya. Dari ruang tamu, Amelia mendekat, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan air mata menggenang. "Sayang," katanya dengan suara bergetar. "Jadi semua ini, Catherine menjebakku. Dia ingin aku masuk penjara." Kata-kata itu adalah pemicu terakhir yang menghancurkan Michael. Dia berbalik ke istrinya, wanita yang telah melayaninya dengan tenang meskipun semua hinaan. Penyesalan besar membanjirinya, mengabaikan ibunya. Dia menarik Amelia ke dalam pelukan erat dan menangis. "Maafkan saya, sayang. Maafkan saya telah menjadi suami yang bodoh. Saya gagal melindungimu." Michael berbisik, "Ayatari Sarian Datari, saya berjanji mulai sekarang tidak ada yang akan menyakitimu. Bahkan ibuku, kita akan meninggalkan rumah ini secepat mungkin. Saya berjanji." Amelia membalas pelukan itu, menepuk punggung suaminya, memainkan peran sebagai istri yang pemaaf. Tapi di atas bahu Michael, matanya menatap langsung ke Nyonya Eleanor, yang terpuruk di lantai. Malam itu, rumah itu seperti kuburan. Michael mengemasi barang-barang mereka, bertekad untuk pergi, dan tidak berbicara lagi dengan ibunya. Di ruang tamu yang berantakan, Nyonya Eleanor duduk di lantai dengan tatapan kosong, mencengkram amplop berisi $1 juta. Dia telah kehilangan segalanya. Investasi putranya, reputasinya, serta cinta dan rasa hormat dari putra satu-satunya. Langkah kaki lembut menuruni tangga. Amelia, kini mengenakan pakaian kasual, mendekati ruang tamu. Dia berlutut dan mulai memunguti pecahan kaca, membersihkan kekacauan yang dibuat ibu mertuanya. Nyonya Eleanor mendongak, matanya penuh kebencian. Tetapi ketakutan lebih dominan. Kini dia menyadari dia telah memilih pertarungan yang salah. Menantu yang dia kira adalah gadis desa bodoh adalah ahli strategi yang brilian. Dia tidak perlu berteriak atau memfitnah untuk menang. Dia telah membalikkan jebakan dengan begitu elegan, membiarkan Nyonya Eleanor menggali kuburannya sendiri. "Kamu," Nyonya Eleanor berkata dengan suara serak. "Kamu iblis. Kamu merencanakan semua ini. Kamu sengaja memindahkan uang itu." Amelia menghentikan apa yang dia lakukan dan mendongak, menatap langsung ke mata ibu mertuanya. Topeng korban telah hilang, wajahnya tenang, tetapi menunjukkan dominasi penuh. Senyum dingin dan tajam bermain di bibirnya, senyum seorang pemenang sejati. Dia sedikit membungkuk. "Saya tidak merencanakan ini, Catherine," Amelia berbisik, matanya tidak berkedip. "Anda yang menyiapkan panggungnya. Anda yang menulis naskahnya, Anda yang mengatur para pemerannya. Saya hanyalah menantu yang patuh yang membantu membuat pertunjukan Anda sempurna sampai akhir." Rambut Nyonya Eleanor berdiri. Mulutnya terbuka,
Tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia kalah, tidak ada yang tersisa. Dan lihat, Amelia melanjutkan, senyumnya melebar saat dia perlahan berdiri. Dia menatap ibu mertuanya seperti seorang ratu menatap budaknya. Pertunjukannya sukses, kan? Semua orang puas, terutama saya. Dari pintu, langkah kaki Michael terdengar. Ekspresi Amelia segera berubah. Senyum dinginnya lenyap, digantikan oleh wajah lembut, sedih, dan lelah. Sudah selesai berkemas, sayang? Michael bertanya, mengabaikan ibunya. Amelia berbalik. Ya, sayang? Saya hanya membersihkan pecahan kaca ini agar tidak ada yang terluka. Michael tersenyum sedih, merasa semakin bersalah. Dia merangkul Amelia, biarkan Nyonya Gabel yang menangani itu besok. Ayo, mobil sudah siap, mari kita pergi. Kamu tidak perlu menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ya, sayang, jawab Amelia patuh. Michael membimbing Amelia keluar, meninggalkan Nyonya Eleanor menangis di sudut gelap. Sebelum akhirnya pergi, Amelia menoleh ke belakang. Dia tidak berbicara. Dia hanya mengedipkan mata sekali. Perpisahan manis tapi menyakitkan sebelum akhirnya berjalan keluar menuju kehidupan barunya, meninggalkan wanita tua itu untuk tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran selamanya.